Puji Tuhan. Shalom teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Gak terasa nih kita sudah memasuki masa-masa Natal, ya kan? Masa-masa Natal, 2 minggu lalu kita sudah merayakan perayaan Natal kita Ginji. Ya, walaupun dengan suasana yang berbeda, walaupun dengan online, ya kan? Tapi kita bisa merasakan bagaimana sukacita Natal, damai sejahtera, dan terlebih bagaimana hadiah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan, yaitu anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan gak terasa sebentar lagi kita juga akan memasuki akhir tahun, ya kan? Bahkan sebelum akhir tahun kita masuki lagi nanti tahun baru, tahun 2021. Ya kan, pastinya kita pengen nih harapan kita yang terbaik, kita punya harapan yang baru. Jangan seperti biarlah di 2021 pandemi ini cepat berlalu, kita bisa melakukan aktivitas belajar kita dengan yang biasanya, yang normalnya, bisa beribadah juga dengan seperti biasa. Nah, di 2020 kita banyak cerita, banyak sejarah dalam kehidupan kita masing-masing. Terlebih kita yang saat ini yang harus belajar online, harus ibadah online dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu sejarah dalam kehidupan kita, bahwa suatu waktu kelak 5-10 tahun atau 15 tahun kita akan bisa menceritakan ini bagaimana semuanya. Tapi di balik semuanya itu, percayalah bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan sudah mengetahui semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tapi saya bacakan beberapa ayat saja. Ayat 1 dan 2 dikatakan, Mazmur 106 ayat 1 sampai 2. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ayat 4, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Ayat 5, supaya aku melihat kebaikan-Mu pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacitamu, dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Puji Tuhan. Nah, pemazmur di dalam Mazmur 106 ini dikisahkan bagaimana tentang kemurtatan yang berkali-kali atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan, oleh bangsa Israel sendiri kepada Allah sendiri. Dan bagaimana juga pemazmur mengatakan dia mengakui segala dosa-dosa yang dia dilakukan oleh umat Tuhan. Harusnya saat bangsa Israel berdosa, mereka berani datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala penuh kerendahan hati mereka datang kepada Tuhan, menyesali dan mau minta ampun kepada Tuhan atas setiap apa yang mereka lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, di sini kita bisa memperhatikan, berarti kita akan menjadi orang yang gagal di dalam kerohanian kita ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran, kita melakukan dosa, tapi kita tidak datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita untuk memohon ampun kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bersama-sama bahwa bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya, bagaimana kasih setia Tuhan kepada kehidupan orang Israel dan kita semuanya. Kalau di sini kita akan belajar bagaimana kasih setia Tuhan dan ketegaran hati orang Israel. Nah, kalau kita memperhatikan di ayat yang pertama itu menjadi ayat yang sangat terkenal, ya kan? Bahkan ada pujian yang mengatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, jelas kita harus memahami bahwa janji Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan itu senantiasa luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Contohnya bangsa Israel sendiri, dari satu orang yaitu Abraham yang Tuhan pilih dari tanah Ur Kasdi. Lalu Tuhan berfirman bahwa dia akan diberkati Tuhan, keturunannya akan menjadi seperti pasir tepi laut dan bintang di langit banyaknya. Bahkan dikatakan Tuhan akan memberikan sebuah tanah, akan memberikan suatu berkat yang luar biasa yang dia nggak tahu di mana ini tempatnya, di mana itu, apa namanya, bagaimana keadaannya. Tapi dia beriman kepada Tuhan ketika Tuhan pakai dia.
ya kan? Dia melihat bagaimana rancangan Tuhan, dia belajar untuk mengerti bagaimana rancangan Tuhan di dalam kehidupannya, walaupun kenyataannya dia belum lihat apa-apa. Kita akan bisa, contohnya, saya akan bisa mengikuti semua jalur-jalur yang Tuhan berikan ketika mungkin di depan saya sudah melihat ini yang akan kamu gapai. Kamu akan memiliki rumah mewah, mobil mewah, sepeda motor mewah, dan lain sebagainya. Nah, itu akan kamu dapat, tapi kamu harus bekerja begini. Itu akan hal yang gampang banget saya ikuti karena ada hasilnya, ya kan, jelas hasilnya. Tapi ini Abraham dikatakan belum ada di gambarannya bagaimana, tapi dia ikut apa yang Tuhan mau. Nah, akhirnya dari Abraham sendiri jadilah suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel sendiri, ya kan, bangsa yang sungguh diberkati Tuhan. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bangsa Israel dari 12 suku yang Tuhan sudah berkati mereka semuanya. Singkat cerita bahwa mereka ini Tuhan tempatkan dimasuk di tanah perbudakan di Mesir. Di Mesir mereka menjadi seorang budak, ya kan? Keluar dari Mesir, mereka melewati laut Tebera, mereka melewati padang gurun, mereka melewati musuh-musuh yang ada di sekitar mereka saat mereka mau masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi yang menjadi poin penting bagi kita yang kita renungkan sama seperti yang ditulis di dalam kitab ini adalah bagaimana harusnya kita umat Tuhan, harusnya umat pilihan Tuhan, kita orang anak Tuhan, kita harus bisa merenungkan terlebih dalam 1 tahun ini bagaimana kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel, bagaimana kasih Tuhan sungguh luar biasa kepada umat Tuhan, ya kan? Mereka saat lapar Tuhan kasih makanan, saat haus Tuhan kasih minuman, saat mereka kedinginan Tuhan kasih tiang api bagi mereka di malam hari, saat mereka kepanasan, saat mereka mau melalui padang pasir, Tuhan kasih tiang awan di siang hari. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan. Saat musuhnya menghadapi mereka, Tuhan turut campur tangan bagi mereka. Nama Tuhan dan nama Allah Israel dimuliakan sampai seluruh bangsa yang mereka lewati ketar-ketir, takut kan bagaimana melihat campur tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Artinya penyertaan Tuhan, janji Tuhan dari Abraham, ya kan, sampai keturunannya itu Tuhan tepati. Penyertaan Tuhan pun kepada keturunannya semuanya itu Tuhan tepati. Walaupun enggak berjalan mulus dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, ada saja yang namanya tantangan hidup bagi mereka. Bahkan di Mesir mereka melihat keajaiban Tuhan sebenarnya yang sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan berikan 10 tulah untuk mengingatkan Firaun, supaya dengan segala kecokakan Firaun dia menyamakan dirinya seakan-akan dia adalah Tuhan sendiri. Tapi Tuhan Allah Israel mau sampai menjatuhkan 10 tulah kepada umat Mesir agar mereka bisa melihat bagaimana Allah Israel yang hidup, yang bisa membela umat Tuhan, itu umat Israel sendiri. Nah, di sini kita belajar yang pertama adalah bagaimana tentang kasih setia Allah dalam hidup kita. Terlebih di masa-masa pandemi ini, jika kita bisa merenungkan dalam hidup kita, jika kita membaca berita, membaca media dan lain sebagainya, kita melihat bagaimana orang-orang yang terdampak dari masa pandemi ini, ya kan? Juga kita bisa memperhatikan ada orang yang sampai putus sekolah mungkin, ya kan, karena nggak bisa lagi mengikuti sekolah online. Ada teman-teman kita yang mungkin di pelosok, mereka harus berjuang untuk membeli HP supaya mereka bisa mengikuti ibadah online, sekolah online. Ada yang harus bekerja supaya mereka bisa memberi kuota dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang harus kena PHK, ya kan, kena putus hubungan kerja dan lain sebagainya karena efek dari pandemi ini. Tapi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita bisa memperhatikan, merenungkan bersama-sama bagaimana sungguh luar biasanya Tuhan memberkati hidup kita sampai saat ini. Dalam 1 tahun ini, terlebih khusus 1 tahun ini, kita bisa memperhatikan penyertaan Tuhan. Sekalipun mungkin kita ada yang sakit, ya kan, sekalipun kita mungkin ada yang menghadapi hal yang sama, tapi kita bisa merenungkan, memperhatikan bagaimana Tuhan masih memelihara hidup kita, bagaimana Dia masih mengasihi kita, bahwa janjinya kasih setia Tuhan itu tiada batasnya. Kasih manusia itu sangat terbatas, ya kan. Ada mungkin orang yang mengasihi kita karena kita berbaik sama mereka, makanya orang lain berbuat baik kepada kita. Ada orang yang mungkin baik kepada kita karena mereka memiliki rasa belas kasihan.
Tapi jika kita belajar bagaimana kasih Kristus dalam kehidupan kita, dia benar-benar murni mengasihi setiap umat pilihannya, umat Tuhan, yaitu dengan sebuah pengorbanan, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu suatu hal kasih yang sungguh luar biasa, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bagaimana sampai saat ini kita juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa sepanjang tahun ini, walaupun di masa pandemi. Kita nggak tahu bagaimana bingungnya orang tua kita nggak tahu bagaimana pergumulannya orang tua kita sepanjang pandemi ini untuk mencukupkan biaya hidup kita, biaya sekolah kita, dan biaya-biaya kita yang lainnya. Pernah nggak sih kita memikirkan bagaimana yang orang tua kita capai, orang tua yang mereka lakukan untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan baik dalam pekerjaan usaha mereka, terlebih di masa pandemi ini. Jadi jika kita masih bisa menikmati semua yang Tuhan berikan kepada kita, bersyukurlah kita. Dan kita bersyukur kepada orang tua kita. Kita mendoakan mereka, kita melihat bagaimana perjuangan kerja keras mereka untuk membiayai, untuk mencukupkan setiap kehidupan keluarga kita. Jangan menjadi anak yang terlalu banyak menuntut kepada orang tuanya, tapi sekali-sekali terbebanlah untuk mendoakan mereka, untuk selalu mendoakan mereka. Karena kita nggak mengerti apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka gumulkan di masa-masa saat ini. Tapi kita belajar juga bagaimana kasih setia Tuhan. Kita belajar bagaimana Tuhan masih memelihara kita masih bisa menikmati ini, kita masih bisa menikmati itu, kita masih bisa melakukan aktivitas kita ini dan itu walaupun terbatas. Tapi suatu hal yang luar biasa yang kita bisa nikmati sampai saat ini. Banyak teman kita yang lainnya, banyak orang-orang lainnya yang nggak bisa mungkin seperti yang kita rasakan, ya kan? Bahkan mungkin orang tua mereka harus putus hubungan kerja karena PHK. Bahkan usaha orang tua mereka harus mengalami pilot dan lain sebagainya. Tapi jika kita masih bisa bertahan, jika kehidupan kita pun masih bertahan, kita harus belajar sama seperti yang dimiliki oleh penulis pemazmur, mengatakan bahwa ingatlah aku ya Tuhan di ayat 4, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umatmu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Ini penulis ucapkan bagaimana dia melihat kemerosotan moral dan kemerosotan spiritual yang dimiliki oleh Tuhan. Mereka sudah memperhatikan bagaimana pertolongan Tuhan dari perbudakan sampai masuk ke tanah perjanjian. Tapi toh mereka adalah orang yang bebal. Mereka mendukakan Tuhan, mereka mendua hati kepada ilah lain. Mereka nggak setia beribadah kepada Tuhan, ya kan? Bahkan mereka harus menyembah kepada ilah lain yang itu adalah menjadi sebuah kekejian bagi Tuhan. Padahal mereka sudah menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Harusnya kita pun menyadari hal demikian. Kita sudah Tuhan pelihara sungguh luar biasa, kasih Tuhan sungguh luar biasa itu. Harusnya kita pun anak-anak Tuhan bisa merasakan bagaimana sih Tuhan itu sudah baik, kan? Intinya bagaimana dalam hidupnya kita, jangan sampai kita meninggalkan beribadah kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa kepada Tuhan, kita asik bermain sendiri, kita asik untuk kesenangan sendiri, kita asik mungkin menikmati setiap apa yang menjadi hobi kita sendiri. Kita lupa bagaimana apa yang Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita, berkat-berkat yang kita bisa nikmati semuanya itu. Ingat siapa sumber pemberi berkat dalam hidup kita. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terbuai dengan semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Akhirnya kita lupa kepada Tuhan. Seperti yang Kak katakan, berdoa buat kedua orang tua kita yang senantiasa mereka bergumul untuk mencukupkan kehidupan kita apa yang mereka sedang hadapi saat ini. Nah, yang kedua adalah kita belajar tentang bagaimana ketegaran hati Israel. Kita mengerti dan memahami bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk atau keras kepala. Saking tegar tengkuknya mereka, pemimpin mereka yang bernama Musa itu dikatakan di Alkitab dia adalah orang yang paling sabar, ya kan, orang yang paling sabar, orang yang paling baik hati. Akhirnya dia tidak masuk ke tanah perjanjian, bahkan melihat tanah perjanjian pun dia enggak. Karena apa? Karena ketegaran hati dan kebebalan umat Israel sendiri, ya kan? Akhirnya Musa sendiri enggak masuk ke tanah perjanjian sendiri. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bagaimana ketegar tengkukan mereka. Saat mereka lapar di tanah padang gurun, Tuhan sediakan ini makanan, Tuhan kasih mana, Tuhan kasih daging. Saat mereka haus, dimintakan kepada Musa untuk berbicara kepada batu, maka dari batu ini terpancar aliran air.
Saat mereka pengen ini, pengen itu dan semuanya, Tuhan semua sediakan. Tapi sama, mereka tetap bebal, mereka tetap tertengkuk. Gak bisa mereka memperhatikan bagaimana apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Nah, di sini kita perlu memperhatikan bersama-sama bahwa jangan kebebalan kita atau jangan karena ketegaran hati kita sendiri itu menjadi malapetaka kepada kita sendiri. Akhirnya kita sendiri yang rugi dan kita nggak bisa menikmati bagaimana berkat-berkat Tuhan. Kita nggak bisa memperhatikan semua apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ingat apa yang katakan Amsal, bahwa kebebalan itu adalah sebuah kebodohan dalam kehidupan kita. Ketegaran hati itu adalah sebuah kebodohan. Bahkan sampai dikatakan kita akan menjadi nasihat yang baik itu akan sia-sia kepada orang yang bebal, karena itu sama saja nggak ada gunanya. Tapi nasihat itu akan berguna bagi orang yang bijaksana. Mari kita menjadi orang yang arif, mari kita menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang hancur, yang punah satu keturunan, gak masuk ke tanah perjanjian hanya karena apa? Karena kebebalan mereka, karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Akhirnya yang masuk adalah satu generasi berikutnya, anak-anak mereka yang bukan dari padang, yang bukan dari Mesir, ya kan? Yang masuk itu adalah yang keturunan yang lahir dari padang gurun. Yang di sana mereka masuk ke tanah perjanjian. Semua mental budak itu semua dihantam, ditumpas Tuhan saat mereka semua berontak kepada Tuhan. Karena kebebalan hati mereka, karena pemberontakan hati mereka. Mari kita menjalani kehidupan kita saat ini dengan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kita merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, dan kita jangan menjadi orang yang beban sama seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel sendiri. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terlebih sepanjang tahun ini Engkau baik, teramat baik, dan sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah berikan bagi kami, apapun itu Tuhan. Kami bersyukur bisa menikmati semua pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu, janji-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami akhiri ibadah kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, pekerjaan dan usaha kedua orang tua kami, dan masa depan kami juga beserta pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.